ini Enggak lah Ben, enggak lama. Saya mulai golf itu baru tahun 81. Iya kan ya, 81 apalagi saya belum lahir Pak. Enggak usah disebut Benny, enggak usah digaris bawahi. jadi itu yang saya mau tekankan bahwa golf ini enggak instan. Golf ini perlu proses gitu ya. Biasanya tim owner ataupun manajer pasti nanya gimana perkembangan anak-anak. Ya. Pasti itu kan? Ya. Omisan nggak nanya itu. Omisan cuma nanya, Ben, Coach Ben, gimana kesehatan anak-anak? Nah ini adalah calon-calon atlet double B. Jadi kita undang juga gitu. Nah nanti jawabannya seperti apa ya kita kembalikan ke individual masing-masing. Tapi sebelum ke situ. Halo Sobat Benny, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Upen Darman dalam podcast Benny. Dan kali ini saya bersama Benny Kasyadi tentunya ya, nggak mungkin pisah-pisah kita berdua. Iya dong. Ya itu dong. Nah Harus. kali ini kita akan ngobrol tentang double B lagi ya. Double B lagi di mana kalau tadi kita bicara tentang double B-nya, kalau kali ini kita bicara dengan Atletnya langsung. Atletnya langsung dari double B. Ya, kita kenalin satu-satu. Mungkin Benny bisa kenalin. Oke, jadi sekarang ini kita mempunyai 3 atlet. Yang pertama ada, kita sebut yang lebih tua dulu ya. Ada Kristianto Sinuhaji. Usia berapa? Ya no, sekarang 24 tahun. 20? 24. Kelahiran 88 2000. Medan. Medan ya. Asli orang Medan. Asli. Asli Mas. Oke, bukan Sulawesi ya. Oke. Ada Viera Ocha. Itu dia lah. Viera siapa? Viera. Oh. Iya. Panggilannya Ocha. Oh, teh Jepang ya. Ocha usia berapa sekarang, Ocha? 23 tahun. Oke. Ya panjang lupa lah, lu panjang, maaf ya. Kalau saya emang susah inget nama. Dan satu lagi ada Hasan Najib. Siapa sih nama lu? Hasan Najib Bakti. Hasan Najib Bakti. Jadi kayak nggak gitu. ditanya usianya? Usia berapa, Jib? 23 tahun. Kemarin bilang 17. Nah, itu 2009 kalau. Oh. Saya pikir Oke, 34 umurnya. Jadi ini adalah 3 orang member dari Double B Coach gitu. Jadi dan mereka sudah dari sebulan yang lalu udah home base di Cikarang, Jawa BK gitu. Terus habis itu ya menjalani rutinitas sebagai atlet, ngikutin program latihan ya. Terus ada kepelatihan teknis, main lapangan gitu, semuanya sharing dan lain sebagainya udah kita jalanin di sana. Tapi gitu. kan mereka gabung dengan Double B ini kan bukan sehari 2 hari yang lalu dong. Oh iya. Ceritanya kan pasti panjang mereka. Sebelumnya mereka adalah sebelum Double B terbentuk, mereka bermain di PON. Sumatera Utara, gitu. Ini squadnya Sumatera Utara. Waktu itu. Nah setelah itu programnya berlanjut. Nah masuklah di Double B. Oh ini jadi kelanjutan setelah dari PON kemarin di Sumut, sekarang gabung di Double B. Double B, yang betul. bertiga ini ya. Betul. Dan inilah yang 3 pertama yang masuk di Double B gitu ya. 3 pertama. Nah kalau kita nanya langsung deh ke masing-masing, mungkin dari yang paling muda dulu secara umur. Soalnya kalau casing kayaknya agak-agak meragukan ya. Haji, bisa cerita gak? Maksudnya selama bergabung dengan mulai dari di Sumut waktu kemarin waktu PON, kemudian sekarang di Double B, bisa ceritain gak gimana seorang Benny Kasyadi kalau ngelatih? Mas Benny programnya sangat tertata sih. Terus juga menurut aku
sangat bagus banget buat kita yang tahu kekurangan atlet-atletnya masing-masing. Textbook banget ngomongin. Nggak natural lah. Nggak gitu. Yang bener, Jip. Nih, beneran apa diplomasi nih? Ya, makanya lu diplomasi atau apa? Gue jadi curiga. Bener ya. Oke, bener ya terus. Real aja sih. Iya, Mas real ya. Benny ya dibilang keras, ya keras tetap. Kalau ajarin kalau misalnya program harus dijalani dan sampai enggak apapun yang dikasih Mas Benny ya kita harus lakuin karena ya itu juga buat kebaikan kita juga buat progres kita main di luar atau gimana jadi buat improvement skor juga buat kita. Kalau Ocha sendiri gimana? Ya kalau Ocha juga sama sih latihan sama Om Benny itu rasanya produktif banget ya latihan sama Om Benny. Terus juga kayak Gak usah lihat Om, lihat kamera aja. Gak usah lihat Om. Gak bosan emang ngeliatin Om ini? kalau ini ya gitu bener kata aja ini tahu kelemahan kita masing-masing dan kayak jujur banget kayak misalnya mentalnya kurang harus kayak gimana di lapangan atau enggak coach manajemennya kurang dia langsung bilang terus kalau misalnya coachnya juga lagi struggling sama sesuatu ya Ocha berani langsung jujur aja soalnya selalu ada kayak solusinya gitu Kalau mantap. Ano gimana? Ya, apalah terserah mau ngomong apa tentang Benny. Nggak soalnya gini, kan kita ini kan kalau tadi cerita dari mulai corner segala macam. Nah, kalau Ano sendiri memang apa namanya boleh dibilang kan ikut bareng juga kan dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau ngelihat seorang Benny gimana? Ya mulai dari ngelatihnya, program latihannya. Kalau kita ngelihat Mas Benny Om ya. Ya. Dulu kan pertama baru ngeh itu sebenarnya waktu di Tuntung Arko. Itu nasib ya saya nonton Mas Benny ya. Melihatnya kayaknya seru nih Om. Serem. Karena rambutnya Mas Benny. Oh. Kok suaramu hilang gitu ya, No? Kenapa? Di depan kamera suaramu hilang? Leher. Oh, iya tuh. Mulailah pon ya kan. Kayaknya udah mulai agak stigmanya serem itu udah mulai dikit. Nggak hilang. Serem nih dalam artian apa? Dalam artian maksudnya secara fisik nggak pernah senyum apa? Karena Benny kan senyum mulu. Ketawa mulu malah. Kayaknya kalau dilatih sama Mas Benny itu kayaknya serem gitu. Kayak keras gitu ya. Tapi kenyataannya gimana? Keras ya? Kelihatannya normal sih. Normal ya. Mungkin kalau boleh dibilang bukan dibilang keras kali ya, tapi lebih ke disiplin mungkin kalau itu ya. Disiplin itu ya bisa untuk sebagian orang kadang-kadang kalau dibilang disiplin itu cenderung keras gitu. Tapi kan pada akhirnya kan ya kalian sendiri yang ngerasain kan hasilnya kan. Jadi kalau mundur sedikit ke belakang ya Ocha dapat emas ya waktu itu ya. Nah, ini kan salah satu hasil yang bisa dicapai dengan mengikuti program ini kan. Nah, kalau apa namanya dari Benny sendiri kalau ngeliat anak-anak ini gimana? Makanya ya No, kalau disuruh statistik, lakuin statistik. Jangan ngeluh terus. Suruh statistik lagi coach. Statistik lagi coach gitu. Ya kan? Oke. Tapi ini emang salah satu apa ya kalau bilang salah satu murid yang out of box kalau boleh dibilang. Jadi kita nyikapin dari Yano ini, kalau saya manggilnya Yano. Yano ini beda dari yang lain. Jadi kita sudut pandangnya saya bilang tadi harus masuk dari sudut pandang yang lain. Karena memang karakter dan karakter individualnya adalah memang out of box cara berpikirnya. Gitu. Contoh kayak bercandanya juga out of box. Beda gitu. sendiri. Beda sendiri. Contoh, ini ada salah satu kawan dari Cikarang, dia nanya, Coach Ben, ini gue suka, contoh ya, bola gue sering hook nih, caranya gimana? Saya belum ngomong, dia ngomong, suka Mang, yang kayak gitu, suka, lanjutkan katanya. Jadi ini kan, ya kalau suka teruskan katanya. Jadi kan dengan jokes yang gini kan, saya jadi kayak mikir, oh ini anak out of box. Yeah. Punya talent gitu ya, punya kesempatan untuk bisa bermain bagus dan lain sebagainya karena karakter seperti ini udah langka. Nggak ada di toko ya? Nggak ada. Ini kayak limited edition. Limited edition. Iya, limited edition gitu. Kalau itu dari Yano. Terus kalau
Ocha orangnya lebih sensitif. Perasa. Hal yang kecil bisa jadi besar. Hal yang besar nggak dipikirin seperti itu. Jadi ini yang hal kecil jadi besar, yang besar jadi kecil gitu. Jadi udah ada nih hasil depan mata, dia mikir yang kecil. Gitu. Proses-proses yang kecil yang belum dia padahal dia tingkatnya udah di sini nih. Tapi dia masih mikirin yang di sini gitu. Ini Ocha. Gitu. Jadi cara masuknya pun juga mulai beda. Terus pertama kali masuk ke pelatihan, saya sempat diemin Ocha 1 minggu. Saya nggak gubris apa yang dia pertanyakan, saya nggak gubris. Karena bukan itu permasalahannya. Permasalahannya cuma di sini doang. Sampai dia bingung. Gue di sini ngapain nih, latihan cuma gini doang gitu. Sampai dia bingung. Kalau boleh jujur, gitu. Itu Ocha. Tapi Ocha personality player yang rendah hati. Rendah hati. Dia nggak sombong. Dia tahu levelnya 10, tapi dia merasa belum level yang 10. Gitu. Jadi kayak, dan itu juga sebetulnya ada baiknya juga, ada enggaknya juga. Jadi positif negatif. Gitu. Segi baiknya memang sifatnya nggak sombong, tapi segi confidence pada saat di lapangan ini turun. Yang sangat mengganggu Ocha. Gitu. Ini dari Ocha. Gitu ya. Jadi penanganannya kan beda-beda. Nah, kalau Najib, nah ini sebetulnya panggung sandiwara. Najib nih. Jadi ini dua sisi. Jadi dia serius bisa, santai bisa gitu. Tapi nggak nyangka dia juga bisa nangis gitu kan. Iya, ini Najib. Ini nangis gara-gara apa nih? Adalah salah satu momen yang memang saya rasa seorang laki-laki yang memang bisa merantau terus sudah dewasa, dia bisa akan nahan itu. Ternyata enggak. Ternyata dia nangis. Saya bilang, ya. Oh, homesick. Hello Kitty juga. Jadi ya inilah. Maksudnya untuk range atlet kan nggak harus mereka yang ngikutin kita. Tapi kita juga harus tahu nih apa kebutuhan mereka, apa yang mereka mau gitu. Tapi mereka juga harus disiplin. Kalau memang saya marah ya marah. Kalau emang ada yang nego, ada juga. Ada juga yang nego. Tahu kan siapa orangnya kan. Kalau suka nego-nego kan tahu kan orangnya siapa. Kelihatan gitu. kok tampangnya emang. Iya kan. Itu ada juga. Gitu yang nego. Tapi tetap saya jalankan enggak. Karena kalau emang porsi itu sudah dikeluarkan, pantang untuk dihapus lagi. Kalau saya kayak gitu. Karena mereka porsinya sudah harus seperti itu. Porsi itu tuh udah jadi kewajiban gitu. Terus terlebih lagi kan saya sebagai coach juga mempertanggungjawabkan itu semua kepada tim manajer, owner gitu ya. Ini yang harus saya jaga, dan kalian juga harus paham itu. Nggak cuma cukup saya memberikan kepelatihan ke kalian, tapi coach juga akan mempertanggungjawabkan nih selama kepelatihan ini seperti apa. Nah, contohnya kayak kemarin beberapa turnamen lah. Itu saya kan harus mempertanggungjawabkan ke tim manajer, ke owner kan gitu ya. Ini seperti apa, kok hasilnya nggak maksimum. Untung turnamen terakhir ada yang juara, jadi saya agak tapi plong lah gitu. Tapi memang menarik ya, maksudnya kalau boleh dibilang, kalau kita bicara mungkin banyak coach di luar gitu ya. Ya mungkin kalian nanti bisa setuju sama saya atau enggak, nanti terserah. Tapi yang saya lihat itu ada satu hal tadi yang menarik dari seorang Benny itu, bahwa seorang coach itu yang jago, yang bagus, itu dia bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kebutuhan si atletnya. Setuju nggak kalian? Ini memang boleh dibilang ini salah satu hal yang nggak semua orang punya, ya kan? Jadi seorang Benny bisa mungkin kalau boleh dibilang case-nya satu dengan yang lain mirip-mirip, tapi dia bisa nyampein itu dengan cara yang berbeda-beda. Yang penting kan ujung-ujungnya nyampe kan? Iya kan? Nah ini satu yang menarik gitu tadi kalau ngomong soal Ocha, saya juga ngeliat yang sama. Berapa kali saya ngeliat Ocha main tuh kayaknya dia tuh nggak sadar bahwa level dia udah di sini. Dia ngerasa masih di sini. Ya tadi plus minusnya itu ada, tapi memang ya balik lagi ya, minusnya itu ya itu jadi lack of confidence gitu ya. Tapi somehow itu mungkin yang bisa menjadi satu motivasi juga untuk Ocha bisa latihan terus kan ya. Nah kebalikan kalau yang saya lihat dari Najib gitu ya. Kalau Najib levelnya di sini. Cuman kadang-kadang suka ngawang-ngawang deh. Suka ngawang-ngawang. Iya.
Nah kalau Anu memang kalau saya lihat ya kayak tadi Benny bilang levelnya di sini, tapi kadang-kadang dia di sini. Sampai ketabrak nih. Udah nggak ngomong, udah nyamping sini, nyamping sana. Tapi dia balik lagi. Nah itu mungkin salah satu fungsi dari seorang coach itu kan, manakala orang di awang-awang ditarik ke bawah, turun sini, yang di bawah naikin ke atas, yang tadi samping-samping ya ditarik ke tengah lagi kan gitu kan. Ya. Nah untuk kalian sendiri, kalau ngelihat dari apa yang sudah dijalankan dan apa yang direncanakan ke depan oleh Double B tadi ya, untuk kalian sendiri masing-masing dari kalian silakan jawab. Ini apakah memang ini yang kalian mau untuk kedepannya atau gimana? Kalau menurut aku ya ini ya kemauan yang sama, maksudnya dengan mimpi yang tinggi, dengan kayak kita berkarir di golf, kita pengen mimpi yang lebih tinggi lagi ke internasional. Menurut aku itu bagus banget, apalagi dengan adanya program di Double B ini, ada program latihan sama Mas Ben, terus ada beberapa event turnamen yang harus diikutin, dan itu kita ngelihat kayak progres kita selama latihan itu. Kalau Ca sendiri gimana? Sama sih, kayak maksudnya kan dari junior udah main golf udah lebih dari 15 tahun kan. Jadi kayak lama-lama apalagi nih, udah ini terus levelnya apalagi nih. Jadi kayak sejauh mana gitu bisa berkembang di dalam program Double B ini gitu sih. Kalau gimana? Kalau saya Mas ngeliat Double B ini yang membuat kayak semacam keinginan untuk berprestasi lebih. Jadi memang dengan adanya Double B ini justru jadi memacu untuk memotivasi kalian bertiga untuk bisa ayo kita terus ke depan gitu kan, untuk mencapai boleh bilang mimpi dari masing-masing gitu ya. Nah kalau Benny sendiri gimana? Saya ngeliat Double B adalah salah satu kesempatan para atlet untuk meraih prestasi lebih tinggi. Karena chance-nya, sering saya bilang sama anak-anak ini, teman-teman atlet, bahwa mau loh gue Benny Cassiady mau ditukar kondisinya gitu. Karena memang dulu saya touring, saya sering sharing pada saat saya touring, pada saat saya masih di usia mereka yang mungkin masih amatir bahkan mau ke pro gitu ya. Nggak cuma cukup skill, nggak cuma cukup tenaga, tapi perlu networking, perlu support system semuanya dari segi materi, manage-nya juga networking, dalam arti networking kamu bisa nyari turnamen di mana aja. Setelah itu mensupport itu tadi. Ya jawabannya Double B. Udah, kalian tinggal main, semuanya disiapin. Tinggal mikir prestasi aja. Latihan tinggal latihan. Kebutuhannya juga udah kita disupport sama Double B, ya, baik itu yang pribadi maupun equipment. Tapi Circle T belum keluar ya, ya. Ya sabar ya, Circle T ya. Orang juga kalau support ya kira-kira lah ya, support. Botolnya aja dulu ya. jadi jawabannya ya Double B. Ini kesempatan banget untuk semua atlet atau orang tua yang memang mengarahkan anaknya untuk menjadi atlet. Insya Allah lah Double B ini jawabannya. Karena saya yakin banget dengan komitmen saya dengan Omisan Batubara gitu. Ini saya yakin banget bisa menghantarkan atau membuat prestasi di kancah internasional, dan juga terlebih lagi membuat sejarah dan bikin harum nama Indonesia di internasional. Itu sih. Kalau saya lihatnya dari kacamata saya seperti itu. Nah, gitu. Kalau tadi Mas Ben sempat mention soal orang tua. Orang tua kalian gimana? Jangan nangis, Jib. tisu. Iya, suka Najib soalnya suka nangis kalau ngomong gitu. Kalau nggak ada tisu ember aja, kan banyak nangisnya. Gimana? Kalau buat orang tua aku sih alhamdulillah kayak support, dia kayak ngelepasin kepercayaannya ke aku. Kalau emang itu yang terbaik buat aku, pasti orang tua selalu support. Support, ngasih ridho, doa itu udah pasti paling penting dari orang tua. Acak? Sama juga
juga sih. Ibu Papa Ocha benar-benar suportif banget dari awal. Benar-benar udah ngasih full kepercayaan ke Om Iksan, ke Double B ini. Dari aku di Sumut sampai sekarang jadi Double B, pokoknya lepas tangan udah. Support Udah diserahin ya? Iya. Kalau Ano kayaknya enggak. Nggak dipeduliin. Nggak dicariin. Gimana? Mudah-mudahan orang tua selalu apa yang Om Iksan juga programkan, kebetulan selalu sejalan. Gimana? Kebetulan? Selalu sejalan. Selalu sejalan. Oh, selalu sejalan. Enggak kebetulan itu, memang direncanakan. Memang direncanakan. Semuanya. Itu bahasanya begitu Mas. Oh iya. Iya, kebetulan. Selalu sejalan. Selalu sejalan. Selalu sejalan. Jadi aman semua ya. Mudah-mudahan. Ya karena memang penting banget ya support orang tua itu kalau terutama ya minimal doa orang tua itu kan itu yang bisa nganterin kita sampai ke ya setinggi-tingginya lah gitu ya. Jadi memang ini juga mungkin untuk orang tua yang di luar kalau memang berniat anak yang menjadi seorang atlet ya benar-benar memang ya itulah salah satu pengorbanan yang harus dilakukan seorang orang tua untuk bisa melepas dan mempercayakan anaknya ke yaitu coach atau manajer atau bahkan sebuah tim yang bisa mengantar anak ini bisa berjalan lebih tinggi. Kan yang bangga juga orang tuanya juga nantinya kan. Betul. Ya kita juga orang tua juga sama lah ngerasain gitu. Dan juga info kalau misalnya saya terima murid pun gitu coach, saya pasti ada beberapa pertanyaan yang menjerumus ke situ. Jadi setidaknya ada jadi gini, kalau saya terima murid itu kan nggak langsung appointment atlet ya ini ya. Terus habis itu latihan, bayar selesai gitu bisa latihan. Enggak, kalau saya minta datang dulu, kita ngobrol dulu, tujuannya apa ke sini, targetnya apa. Kalau setelah saya udah ngobrol seperti itu, baru saya nanya, orang tua bisa nggak melakukan hal seperti ini, ketentuannya nih, gitu, untuk mencapai yang ini tadi. Ya. Kalau ini nggak bisa dilakukan, udah ini lupain deh hasilnya. Nggak akan nyampe. Ya. Karena pasti akan ada tarik ulur seperti itu, gitu. Makanya ini yang saya sampaikan ke semua pihak, terutama ke orang tua yang memang misalnya masih handle anaknya penuh gitu ya, masih di bawah umur boleh. Cuman pada saat di golf ya sudah, percayakan itu semuanya sama coach untuk memanage itu semuanya dari program apapun itulah. Dan satu lagi, golf nggak instan. Ya, boleh dilihat di sini. Ini ada contoh semuanya para orang tua bahwa Najib udah berapa lama main golf? Aku main golf udah 12 tahun. 12 tahun. Ocha berapa lama main golf? 15 tahun lebih. 15 tahun. Yano berapa lama main golf? 13 tahun tuh. Nggak ada yang di bawah 10 tahun. Ya. Saya sendiri pun sudah 32 tahun saya main golf. Dari umur saya 5 tahun. Kan? Lama juga ya? Saya nggak nanya bapak lama sekali pasti. Di atas saya soalnya. jadi ini enggak lah Ben, enggak lama. Saya mulai golf itu baru tahun 81. Iya kan ya, 81 apalagi saya belum lahir, Pak. Enggak usah disebut Penny, enggak usah digaris bawahi. Jadi itu yang saya mau tekankan bahwa golf ini enggak instan. Golf ini perlu proses gitu ya. Dan kalau misalnya udah handle satu coach, cobalah 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau memang tidak ada improve, boleh memutuskan untuk ganti coach. Jangan 2 minggu coach A, seminggu ganti coach B. Saya bilang kasihan anaknya. Bingung. Bener gak ya No? Kasihan gak? Ngelihat anak muda yang sekarang nerima informasi yang begitu banyak. Terus tiba-tiba orang tuanya nuntut, kamu kan sudah latihan sama si Benny, coach Benny, kenapa gak jago? Ya gak gitu. Konsepnya nggak gitu. Ini satu hal ya, seorang coach itu boleh dibilang orang banyak berpikir datang ke coach Benny itu dianggapnya sekali langsung jadi. Langsung pinter gitu kan. Namanya Benny itu kan cuman coach, bukan pesulap. Bukan. Iya kan? Kalau mau disulap ya datang ke Deddy Kobuzier aja gitu, disulap jadi gitu. Jadi apa nggak tahu gitu. Atau Pak Tarno gitu. Gitu. Bahkan saya Tatsiano pun juga udah berapa bulan sebelum PON tetap nggak bisa sesep. Tapi memang menarik ya. Kalau kita bicara proses tadi ini ada beberapa research yang pernah saya baca juga. Itu memang mereka menyatakan khusus golf. Ya kita bicara global sports. Itu pelatihan untuk seorang atlet itu minimal 5 tahun. Tapi khusus golf itu butuh lebih. 10 tahun.
Iya, lebih dari sport lain kan. Iya, memang golf itu memang punya satu keunikan yang orang nggak akan percaya kalau nggak dilakuin. Iya. Dan kalian ngerasain sendiri kan, maksudnya dengan proses yang begitu lama hasilnya baru sekarang gitu. Jadi memang boleh dibilang kalau kita latihan hari ini tuh bukan untuk besok. Oh iya, gitu. Benar. Itu sebetulnya. Ya bener. Kapan ya nggak tahu gitu. Betul. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi nih sama atlet-atlet double B. Gitu. Ya, masa kita doang yang ngomong kan enak. Ini pajangan doang di sini. Jawabnya enak betul. Iya. Sama enggak mikir. Enggak ngebut sama sekali. Iya kan? Iya. Ada satu nih pertanyaan. Kita udah kering nih ngomong. Iya. Ayo. Jadi nih, selama kalian join di double B, oke. Apa sih yang kalian rasain dari ini, dari segi kepengurusannya? Kan tahu kan Om Ricky kan sebagai manajer tim, oke? Saya sebagai head coach, oke? Om Ihsan Batubara sebagai owner, ya. Apa yang kalian rasain dari ketiga sosok ini? Dari siapa dulu nih? Bebas. Siapa duluan? Bebas. Mau gambreng dulu gak boleh? Bebas. Sekarang yang lebih tua dulu lah. Ya, yang paling tua dulu deh. Yang lebih tua dulu, coba. Terima kasih kesempatan ini. Ya. Kok jadi pidato? Inilah Yano kan? Ya, benar. Inilah Yano. Dari sosok Pak Ihsan Batubara selaku owner Double B. Saya rasa beliau tuh bagi saya bukan cuman hanya sekedar gimana ya Mas Ben ya? Apa? Owner, jangan sebagai owner. Bukan sekedar owner, tapi yang betul-betul kayak sosok guru, membimbing, memberi nasihat, masukan, motivasi, mensupport juga. Oke. All in berasa. All in. Terus? Habis itu kemudian sosok Pak Rizky Marwan. Iya. Menurut saya pribadi, memang Pak Rizky ini banyak membantu saya. Nggak pusing, bener, membantu. Bener. Kemarin bilang pusing. banyak sharing sama Om Rizky juga. Dan komunikasinya dua arah selalu. Yang pernah satu arah, misalnya kan Om Rizky kasih tahu saya G. Soalnya dua arah. Mengharapkan pendapat selalu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi bisa diskusi lah ya. Diskusi ya. Diskusi. Benar-benar enak banget jawabnya gitu dong. Benar. Iya. Itu yang sangat terkena pada diri saya gitu. Oh, luar biasa. Oke. Efeknya luar biasa. Keren. Kemudian daripada itu ada sosok banyak tuh guys. Pak Beni Kasyadis sebagai head coach. Udah cukup dua aja, Pak. Gue nggak sanggup bisa terbang gue. Udah cukup. Ocanya aja. Itu terakhir nanti kita simpan buat terakhir. Ini terbang rumahnya. Nunggu Beni terbang. Ocha gimana Ocha? Kalau Ocha ya Om Ihsan ini kan baru kenal deketnya itu kan pas pada mau proses PON. Nah ya kan Om Ihsan kan ketuanya. Jadi kan awal Ocha kira maksudnya ketua kan nggak terlalu ikut campur tangan kan biasanya. Tapi kalau Om Ihsan tuh kayak benar-benar peduli sama kita juga. Jadi kayak ngasih nasihatnya tuh bukan golf doang, kayak ngasih nasihat hidup juga. Dan benar-benar pokoknya semua kebutuhan kita benar-benar dipikirin banget. Kayak dari makan dan semuanya lah pokoknya. Dan benar-benar jadi sosok orang tua juga gitu loh. Karena kan orang tua kita juga udah mempercayakan sama Om Ihsan. Dan lahirnya juga tahun yang sama-sama papa, jadi benar-benar rasanya kayak jadi papa juga ya. Kayak pokoknya jadi sosok orang tua juga. Kalau Om Rizky kan Om Ihsan percaya kan semuanya juga ke Om Rizky kan. Kalau misalnya apa-apa Om Ihsan tuh bilang pokoknya apa jawaban Om Rizky itu jawaban Om Ihsan juga gitu kan. Jadi pokoknya ya mau Om Rizky juga gitu. Udah waktu latihan kan setiap hari bareng, setiap hari jadi pembinaannya itu kan Om Rizky. Jadi pokoknya bener-bener nyaman lah sama dua-duanya gitu. Nggak ada lagi nih. Kalau Mas
Oh, ini. Nggak, udah cukup, nggak usah. Nanti Nggak usah. Iya. Nggak usah. Dihanesin aja ya, biar nggak ada yang lihat Benny terbang. Nanti banyak yang nyinyir katanya. Benny mau dipuji. Udah tahu gue nih podcast mau ngomong apa lu. Siapa sih yang gak pengen dipuji? Nggak ada, gue nggak pengen kalian puji. Nggak ada. Najib gimana Najib? Kalau buat aku Om Isan sangat membantu banget dari segi apapun sih, kayak kebutuhan atlet, terus program atlet apa yang harus dikasih, terus segala hal kayak aspek kayak equipment, terus kebutuhan kita sampai kayak pas pon aja semuanya dipenuhi. Terus dan Om Isan tuh kayak mau ngedengerin cerita-cerita kita. Dia mau bercerita tentang hidup dia, maksudnya kayak perjalanan hidup. Jadi banyak hal-hal yang kita pelajari juga. Jadi menurut aku kayak bagus banget sih. Aku ngerasa jadi kayak di sini tuh kayak kekeluargaannya kuat banget. Terus buat ini banget. Engkol. Tapi memang iya sih. Kalau ngelihat ya beberapa hari saya ada di sini ngelihat bagaimana seorang Iksan Batubara ya mentreat kalian gitu tadi. Saya sempat ngelihat pada saat makan, tadi kita lagi makan, tiba-tiba beliau jalan gitu. Makan apa sih anak-anaknya? Anak-anak makan apa sih? Jadi hal kecil yang menurut saya itu boleh dibilang sedetail itu dia memperhatikan. Bukan memperhatikan dalam artian kepo ya, tapi lebih kepada bahwa memang segitu perhatian beliau kepada pemainnya gitu. Dan satu lagi Mas Suka, yang bikin saya kaget adalah pada saat mereka pelatihan nih, 2 minggu saya fokus ada latihan, terus habis itu saya juga sibuk sama turnamen, ngajar yang lain dan lain sebagainya. Om Isan telepon. Apa yang tanyain pertama coba? Biasanya tim owner ataupun manajer pasti nanya gimana perkembangan anak-anak. Pasti itu kan. Om Isan nggak nanya itu. Om Isan cuma nanya, Coach Ben, gimana kesehatan anak-anak? Sesayang itu dan scare itu sama anak-anak gitu. Jadi saya kayak sampai buset, bokap gue sendiri ya gak pernah nanya gue sehat atau enggak. Ini orang lain loh. Ini orang lain. Iya, Pak Kasihan itu keras bro. Gak pernah dia nanya, Ben lu sehat? Kamu sehat? Enggak. Yang ada kalau lu nanya, Ben juara ya? Iya juara Pak. Under berapa lu juara? Under berapa? Kalau cuma 1 digit gak usah bangga lu. Oh serius Yanu? Apalagi lu juara over, mati lu depan bokap gue, selesai urusan. Apa juara cuma 5 under itu. Dia nanya kabar apa segala macam. Luar biasa. Itu yang jadi kayak wow, masih ada ya orang baik seperti ini. Dia rela mengeluarkan semuanya, enggak cuma materi, waktu, pikiran dan lain-lain untuk double B, untuk atletnya. Saya bisa ngomong gitu, mungkin kalau di antara kalian semua, mungkin saya yang boleh dibilang paling terakhir ya, ketemu ngeliat langsung gimana beliau melakukan itu. Ini bukan karena di podcast ini ya, dan bukan karena ini, tapi memang saya ngelihat sendiri satu hal kecil itu tadi yang paling kelihatan gitu. Bagaimana dia care terhadap atletnya itu memang super gitu. Ini yang memang jarang bisa kita temuin. Oh, Bang itu terbang kayak gitu. Gantian. Untung off screen. Iya, gitu sih. Ini memang menarik ya kalau kita ngomongin soal bagaimana ya kalian bertiga saat ini bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa berkembang lebih maju lagi, lebih tinggi lagi. Memang boleh bilang ya sama, tadi juga saya ngomong sama Benny, sayangnya cuma satu. Kenapa baru sekarang yang namanya Iksan Batubara muncul? Kenapa nggak pas zaman kita waktu atlet beliau muncul gitu? Ya memang memang ini ya, boleh dibilang penting untuk kita bisa punya seorang figur seseorang yang seperti halnya yang dilakukan oleh Bang Iksan. Atlet lain boleh kayaknya. Nah, ini kan kalau kita bicara ini teman-teman yang sudah ada di sini, yang sudah bergabung dengan Double B. Dan kalau tadi kita sempat ngobrol juga sama Bang Iksan, bukan hanya yang sekarang, tapi atlet-atlet yang lain pun banyak yang mau direkrut gitu. Dan kebetulan Ben ada beberapa yang di sini yang udah datang ya. Ada beberapa calon atlet kalau boleh dibilang calon atlet Double B. Ya kita undang langsung aja ya.
kita undang langsung ada Randy Muhammad Bintang. Sini Ren. Ayo Ren, masuk Ren. Sini bro. Sini bro. Sini. Ada Randy, ada Litayun. Ada Litayun, masuk Litayun. Awas lu ketendang. Oke. Sini ada Litayun. Dan juga ada Fadlan Azam Atmaja. Gitu. Minion. Nah ini adalah calon-calon atlet double B. Jadi kita undang juga gitu. Nah nanti jawabannya seperti apa ya kita kembalikan ke individual masing-masing. Tapi sebelum ke situ bahwa pengen mau memperkenalkan bahwa ada di sini adalah Randy. Randy kelahiran tahun berapa Ren? 2003 9 Oktober. 2003 9 Oktober. 9 Oktober. Oke, kalau Tayun umur berapa Tayun? Aku 2010 Februari. 2010 Bulan Februari 2010. 14 tahun. Beda setahun aja Mas Beno Mas. 2011. Tadi ngakunya 34. Januari 2011. Januari 2011. 14. Jadi 13 mau 14 13 dong. sama 14. Iya, jadi ini nanti adalah calon-calon atlet dari Double B. Gitu, luar biasa. Gitu ya. Jadi ini kita undang juga di sini supaya sahabat Benny tahu untuk perkembangan Double B seperti apa. Nah, tidak menutup kemungkinan juga dari pembahasan kita tadi, kita masih akan merekrut beberapa atlet lagi nanti. Gitu. Dan jadi satu catatan penting juga bahwa Double B ini tidak terikat dengan salah satu pemprov ya. Ya. Bahwa ini benar-benar satu apa istilahnya ya, satu grup yang memang terbuka untuk siapa aja, yang memang memiliki kriteria yang sesuai dengan apa yang dicari oleh Double B. Kira-kira seperti itu ya. Memang ini yang memang diharapkan bahwa ke depannya mungkin ya kita sih berdoa 6-6-nya ini begitu bergabung di sini mereka bisa sukses semua ke depan ya. Amin. Gitu yang bisa jadi ya tadi entah nanti main di ya Asia Pasifik mungkin itu yang paling dekat, yang paling kelihatan ya. Mungkin Randy yang nanti akan main. Insya Allah nanti Randy akan main. Kemudian ada US Amateur Open yang memang saat ini boleh dibilang belum ada pemain Indonesia. Saya dulu pernah ikut kualifikasinya tapi nggak lolos. Karena memang berat banget itu. Berat banget. Stage itu rangkaian menuju kualifikasinya itu panjang sekali. Tapi ya nggak ada ya boleh dibilang nggak ada yang nggak mungkin sebetulnya. Nah mungkin ditambah nih ada 2 adik-adik kita yang masih junior yang memang jalannya lebih panjang lagi nih untuk bisa nyampe ke sana karena targetnya kan semua diantara ini insya Allah bisa bermain di Olimpiade. Betul. Olimpiade kapan kita nggak tahu tapi paling tidak ada cita-cita ke situ lah. Cita-citanya ke situ. Tapi prosesnya tetap dijalankan. Kan ini udah jalan gitu. Apalagi kalau main di Olimpiade itu kan ada kriteria khusus kan. Mereka harus masuk ranking 200 besar dunia. World Golf Ranking. World Golf Ranking. Ranking Pro ya kalau di situ ya. Nah, Pro. Official Golf OWGR. Official World Golf Ranking. Kemudian kalau yang perempuan 100 ya kalau nggak salah. Top 100 kalau nggak salah. Tapi ya kriteria-kriteria itu memang satu tugas berat yang ya mesti kita capai. Yang mana memang prosesnya juga ya nggak sebentar. Tapi ya insya Allah dengan kerja keras dan disiplin tinggi kita harapkan mereka ini bisa menjadi salah satu di antara yang bisa bermain di situ. Amin. Nah, juga bocoran. Mungkin yang lain-lain juga bisa ya? Bisa dong. Bisa banget. Mungkin ya. Berat tapi mungkin. Gak yakin ya no? Gak ada yang gak mungkin kan? Iya kadang maksud saya kayak gitu. Ini jadi translator lama-lama kan? Emang out of box emang ya. Cleaning service gitu. Tapi kalau kita kasih bocoran dikit, boleh dong ditanya. Boleh. Apa nih? Ya kan? Kira-kira Randy dulu nih. Dia kan yang lebih dewasa nih kan? Iya. Kira-kira gimana nih Ren? Kalau misalnya ada penawaran nih Ren, gitu. Gimana menurut Randy? Kalau penawaran datang kan kita nggak boleh sia-siakan. Oke, terus dengan yang kamu lihat, yang diceritakan dan lain sebagainya gitu, pengen nggak masuk ke double?
Tertarik pasti. Oh. Siapa sih nggak tertarik gitu? Iya makanya cukup. Kalau Tayun gimana? Tayun gimana Tayun? Tayun tertarik nggak masuk di Double B? Kalau ini? Tertarik banget om. Tertarik banget. Kalau Fadlan gimana Fadlan? Jelas apa? Tertarik. Luar biasa. Luar biasa. Jadi dengan nggak apa-apa kita apa adanya mereka menjawabkan. Jadi mereka juga melihat kita nggak ada settingan sana sini dan lain sebagainya gitu. Karena mereka apa yang mereka lihat jadi akan tertarik gitu. Gitu sih. Mungkin ada tambahan lagi coach? Pertanyaan. Balik lagi ya memang kalau ya saya sebagai yang paling muda di sini ya. Jadi paling cuma bisa bilang gitu tadi. Ya jaga disiplin, jaga komitmen kalian. Ya insya Allah ya nggak ada yang nggak mungkin kok kalau kita kerja keras. Suatu saat kita akan nyampe ke situ ya. Kan, amin. Pada akhirnya kan bukan hanya kalian yang jadi di atas di situ yang bangga, tapi kita yang nganter juga ikut bangga. Pasti. Itu mungkin yang jadi salah satu, apalagi kalau kita sendiri. bicara, ya bukan ini kan kita nggak bicara individu, tapi bicara secara Indonesianya. Ya. Siapapun orang Indonesia yang bisa berada di situ, itu jadi satu kebanggaan semua negara. Itu yang paling penting sebetulnya. Kalau berhasil ini semuanya cetak sejarah. Luar biasa. Ini ya, benar ya coach juga. Betul. Ini ngukir sejarah di dunia golf Indonesia. Dan yang paling penting lagi adalah sejarah itu insya Allah bisa tercipta dengan kearifan lokal. Dalam artian bahwa semua dilakukan oleh orang Indonesia untuk Indonesia dan Indonesia yang bisa jadi jaya. Nah, itu yang kita harapkan semua. Nih sebenarnya pengen banget kita ngobrol banyak ya, panjang kali lebar. Cuman ya lagi-lagi memang ya waktu juga terbatas ya. Mungkin satu saat kita bisa duduk bareng lagi ke depan. Entah nanti salah satu di antara kalian bisa jadi juara apa atau bahkan bisa jadi Olympian. Who knows? We never know. Dan kita harapkan semoga ya itu tadi ya. Ini bisa sukses dan ya ke depannya kita bisa menikmati apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Dan mungkin ya kita ketemu lagi nanti di waktu yang akan datang. Kita mesti pamit dulu ke teman-teman sahabat Benny di rumah. Mungkin untuk saat ini podcast kali ini mungkin kita harus selesaikan dulu karena waktu yang terbatas. Kita nanti ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya Uko Endarman bersama Benny Kasyadi dan adik-adik dari Double B. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Bye. Bye.